Untuk mendengar firman Tuhan, saya percaya kita semua sudah siap. Ya, kita boleh teruskan buka hati kita untuk mendengar firman pada hari ini. Di dalam dunia ini ada ratusan dan jutaan gereja dan aliran gereja di bumi ini dengan cara ibadah dan penyembahan yang sama sekali berbeda di antara satu dengan yang lain. Betul? Satu gereja, satu denominasi, aliran gereja lain, terlampau banyak doktrin dia. Dan itu baik karena masalah budaya, masalah bahasa dan juga latar belakang satu daerah ataupun negeri, ya. Dan Tuhan membiarkan keunikan setiap gereja ini. Cuma dalam setiap perbedaan gereja ini ada beberapa hal penting yang perlu sama sekali, ya, yang perlu sama sekali untuk mendasari setiap aliran gereja ini. Tidak kira kau aliran karismatik, Pentakosta, gereja-gereja ortodoks, ataupun apa juga yang mengaku Yesus sebagai juru selamat, ada beberapa hal yang perlu sama. Di gereja itu, aliran denominasi itu tidak sama. Betul, ada jutaan gereja di dunia dan berbagai denominasi. Ya, sampai kita sendiri akan berkata, ya, kau dengan agamamu, saya dengan agama saya, kau dengan caramu beribadah, cara saya berbeda. Betul, itu memang betul. Tetapi jangan perbedaan itu, jangan peraturan itu membuat kita masuk neraka. Biar peraturan itu, keunikan sebuah gereja yang berbeda itu, walaupun berbeda, boleh masuk surga. Ingatin baik-baik, boleh masuk surga. Jadi cuma dalam setiap perbedaan ada beberapa hal penting yang perlu, ya, mendasari setiap aliran gereja ini. Nah, setiap gembala dan aliran gereja perlu memahami ini. Seperti sebuah bangunan. Bangunan itu ada yang besar, Yayasan Sabah besar, Sitimo besar, ada yang perumahan, ada yang kecil. Tetapi walaupun dia bentuk dia, reka bentuk dia tidak sama, warna dia, harga dia tidak sama, satu yang sama yaitu dia punya dasar. Piling dia. Semua ada piling. Jika sebuah bangunan dan rumah sekecil manapun tidak ada piling, apabila angin ribut taupan datang melanda, maka rubuh dan rosaklah rumah ataupun bangunan itu, ya. Jadi seperti sebuah bangunan atau rumah pasti ada dasarnya. Amin. Walaupun reka bentuk, desain, ya, tidak sama. Tajuk firman Tuhan pada hari ini adalah 4 perintah wajib dari Alkitab untuk semua aliran gereja di bumi. Sekali lagi, 4 perintah wajib dari Alkitab untuk semua aliran gereja di bumi ini. Seperti saya sudah sebut tadi. Dalam Injil Matius dikatakan sana, pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Pancarkan di sana. Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami yang berdumuak demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Terakhir, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wah, ini satu statement, kenyataan Tuhan Yesus. Yesus seperti yang saya khotbahkan minggu lepas, memang Raja Kasih, betul. Dia Raja Kasih, dia penuh damai. Tetapi di akhir zaman dikatakan di sini, dia betul-betul menengking dan juga berkata kasar, semua cakap kasar kepada gereja-gereja di muka bumi ini yang diberi peluang sebelum kedatangannya untuk hidup sesuai dengan kebenaran. Akhirnya dia berkata, enyahlah kamu semua pembuat kejahatan. Ini yang bahayanya. Kalau kita beriman konon, datang rajin ke gereja, akhirnya Yesus berkata, enyahlah kamu semua pembuat kejahatan. Bahaya kan? Jadi semua gereja perlu ada 4 dasar penting ini supaya
kita tidak dienyahkan oleh Tuhan Yesus di akhir zaman ini. Sebelum itu, kita lihat dulu di dalam buku Kolose pasal 1 ayat 16 hingga 18. Buku Kolose pasal 1 ayat 16 sampai 18. Kolose pasal 1 ayat 16 sampai 18. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Di dalam siapa? Diciptakan segala sesuatu di surga dan di bumi. Di dalam siapa? Di dalam siapa? Yesus Kristus. Yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk siapa? Untuk Dia sendiri yang kita baca dalam piagam gereja kita. Yesus adalah kepala gereja. Seterusnya ayat 17. Ia telah terlebih dahulu dari segala sesuatu. Ia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Puji Tuhan. Kan luar biasa Tuhan kita. Segala sesuatu langit dan bumi ini Dia cipta dan itu adalah milik Dia. Ialah kepala tubuh. Semua cakap kepala tubuh. Siapa kepala tubuh itu? Yesus Kristus. Siapa kepala gereja itu? Siapa owner gereja itu? Yesus Kristus. Bukan Gembala James, bukan Reverend, bukan Bishop, bukan perintis-perintis gereja, tetapi Yesus Kristus yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Bukankah ini terjadi sekarang? Ketika gereja, sebuah gereja itu besar, ya, banyak cabang dia, gembala itu terkenal, dia akan cakap begini, "Ya kok beti, saya yang merintis gereja ini, saya yang bersusah payah membuka gereja ini, membersih bangunan ini, saya. Sehingga gereja itu menjadi gereja politik. Ingat, Yesus Kristus kepala gereja, termasuklah gereja FCA. Beri kemuliaan pada Tuhan. Apakah persamaan wajib yang perlu ada dalam semua aliran gereja di muka bumi ini? Walaupun berbeza, yang wajib ini perlu kita perhatikan baik-baik. Kalau indah, kita masuk neraka. Yang wajib ini perlu diperhatikan. Walaupun liturgi kau, cara kau beribadah, tradisi gereja kau mungkin tidak sama, ya. Banyak orang begitu. Saya punya aliran tidak sama dengan kau lain. Betul, tetapi 4 persamaan ini wajib ada. Tapi sebelum saya memberitahukan 4 dasar yang wajib ada dalam semua gereja ini, inilah persamaan yang duniawi, saya cakap duniawi ya, yang ada, yang populer dalam banyak gereja. Persamaan populer yang duniawi, rohani tapi duniawi. Karena ketiga hal yang populer ini, tadi itu Yesus berkata, "Enyahlah kamu semua pembuat kejahatan." Paling disukai oleh banyak gereja di muka bumi adalah, saya panggil power 3 in 1 ataupun 3 in 1, ya. Power Rangers. 3 in 1 Power Rangers. Apa itu? Tadi sudah disebut dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Yang pertama, bernubuat. Ini paling disukai oleh banyak gereja. Bernubuat. Bahkan kalau ada pendeta-pendeta datang buat KKR, mereka mau minta tumpang tangan dan berkata, "Apa kata Tuhan untuk saya? Apa kata Tuhan untuk saya?" Banyak nubuat-nubuat begitu ya. Banyak pendeta terkenal karena bernubuatan. Dia bilang nanti akan ada hujan. Nanti Gembala James bilang tidak hujan disandakan. Kamu kasih bayar. Nanti dia bilang ada kebakaran. Semua bernubuat. Nubuat penting, tetapi tidak sepenting dengan Alkitab. Kan sudah ada dalam Alkitab, kenapa mau minta nubuat lagi?
Walaupun nubuat itu penting, nubuat hanya diperlukan untuk waktu-waktu tertentu, bukan orang sembarang. Oleh nabi-nabi, nggak boleh sembarang bernubuat. Saya tidak berani bernubuat untuk orang. Kalau saya bernubuat itu lu buat. Lu sendiri buat, bukan Tuhan. Mau perlu bernubuat, dan banyak orang suka begini bernubuat. Tuhan berbicara kepada saya melalui FB, kau akan bagi $10,000 untuk saya. Tuhan bernubuat. Banyak penubuat-penubuat palsu di muka bumi ini, pendeta-pendeta palsu suka bernubuat untuk mendapat keuntungan daripada orang-orang Kristen. Hati-hati yang suka mendengar khotbah di FB di mana-mana. Kecuali Gembala James lah tidak bernubuat minta duit. Main-main saja. Tapi once dia minta kamu duit, kamu hati-hati. Ya. Yang kedua, 3-in-1 power. Yang kedua adalah mengusir setan. Ini yang orang suka dalam gereja, mengusir setan. Itu karunia Tuhan, betul. Memang karunia Tuhan, tapi ini yang diheboh-hebohkan, bernubuat mengusir setan. Banyak orang pergi gereja-gereja mengusir setan. Dan yang paling lagi pisang goreng adalah panas, laku. Yang ketiga, melakukan mukjizat. Bernubuat, mengusir setan, dan melakukan mukjizat. Masalah dia kenapa Yesus berkata, "Enyalah kamu semua pembuat kejahatan." Disebut bernubuat, mengusir setan, dan melakukan mukjizat untuk pembuat kejahatan. Jahatkah itu? Sedangkan itu karunia daripada Tuhan? Tidak jahat. Itu dari Tuhan. Tidak jahat. Yang membuatkan dia jahat adalah gereja-gereja ketagih. Hanya fokus 3-in-1 ini, tetapi tidak melakukan hal yang mendasar. Boleh paham kan? Bila kau ikut Tuhan, nubuatan akan mengikuti kau. Bila kau mengamalkan kebenaran, memang nubuatan akan timbul. Memang pengusiran akan keluar. Tuhan bagi kuasa. Kalau kau cinta Yesus, memang melakukan mukjizat. Tetapi jangan kejar nubuatan. Jangan kejar pengusiran setan. Jangan kejar-kejar mukjizat dalam hidup ini. Amin. Dan apakah persamaan yang perlu ada? Sekarang persamaan dia. Untuk semua denominasi gereja yang ada di dunia ini. Yang pertama, persamaan yang pertama yang harus ada, yaitu menerima Yesus sebagai juru selamat. Katakan amin. Pastikan para gembala pemimpin sebuah gereja memastikan domba-domba jemaat yang ada dalam gerejanya semua cakap telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Di setiap negeri, negara, anak kecil pun sudah ada sebut Indonesia, KTP, ya, sijil lahir dan juga IC. Di sini betul kan? Sudah besar, umur 12 tahun sudah boleh buat kad pengenalan. Kalau kecil ada surat beranak. Kalau kau sudah besar, kau pergilah kerja, kau pergilah sekolah di mana-mana tanpa ada kad pengenalan, pergi bank, tidak akan terima, betul? Jadi kad pengenalan untuk pasport masuk dalam kerajaan surga, pasport masuk dalam kerajaan surga adalah salah satu dia adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Katakan amin. Dalam buku Roma pasal 10 ayat 9 hingga 11. Buku Roma pancarkan di sana. Buku Roma pasal 10 ayat 9 hingga 11. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, semua cakap mulutmu, bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu. Sekali lagi, percaya dalam hatimu. Bahwa Allah telah membangkitkan dia daripada antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan. Katakan amin. Dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Seterusnya, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia. Siapa itu dia? Yesus, bukan Bapak Darius. Barang siapa percaya kepada dia, tidak akan dipermalukan. Katakan amin. Barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, tidak akan dipermalukan.
Ada banyak anggota gereja melayani aktif ke gereja, tetapi mana tahu dia belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pandai lagu rohani, sekolah minggu, dan kita anggap dia sudah jadi Kristen. Dia sudah terima Tuhan, padahal dia pandai nyanyi saja. Dia aktif ke gereja, terlibat pelayanan, tapi belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Penginjilan terbesar bukanlah kepada orang dunia. Penginjilan terbesar adalah dalam gereja sendiri. Lihatlah gereja sendiri. Kadang-kadang orang duniawi, orang yang belum mengenal Tuhan, lebih Kristen daripada Kristen sendiri. Halo? Kadang-kadang orang duniawi lebih Kristen, lebih lahir baru daripada orang Kristen sendiri. Saya masih ingat waktu selepas KKR beberapa tahun lepas dengan Daud Tony kan. Kami makan. Dia cerita joking, tapi betul. Dia bilang, Pastor James, kau tahu kah di Indonesia, waktu saya masih bomo lagi, ada pendeta sebelum khotbah jumpa saya, minta ilmu keberanian untuk berkhotbah. Jadi saya bagilah, dia cakap. Dan mereka berani berkhotbah bukan karena urapan Tuhan, tapi ilmu daripada Daud Tony. Bayangkan, pendeta minta ilmu untuk berani berkhotbah di mimbar. Jangan kamu kalau mau terlibat pujian penyembahan, jumpa dulu di Moyokah, di Tuarankah. Ada banyak orang Kristen, kenyataan dia belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kenyataan dia boleh dilihat melalui hidup mereka. Kenapa banyak orang Kristen duniawi? Karena mereka belum menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Saya masih ingat ada satu orang, tidak payah sebut nama tempatnya. Dia di Katolik kuasa gelapan. Dia minta doa kami, ya baru tahun lepas, untuk kesembuhan. Pertama dia sembuh, kedua kali sakit lagi, berdoa untuk dia. Dan saya bilang, ikut saya terima Yesus. Dia tidak mau, dia macam ni. Tapi mau minta doa, ikut saya terima Yesus. Dia tidak mau. Berapa banyak orang Kristen tidak mau terima Yesus? Kenapa? Banyak kedagingan. Bukan sinalau ya. Banyak kedagingan dalam badan mereka. Mau terima Yesus? Accept Jesus. Puyau. Tidak mau. Tapi mau kesembuhan. Nah, gereja perlu membawa orang menerima Yesus. Amin. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, dasar yang kedua yang perlu ada dalam semua aliran gereja adalah pertobatan. Semua cakap pertobatan. Dalam Injil Matius pasal 4 ayat 17. Pancarkan di sana Injil Matius pasal 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Siapa yang memberitakan pertobatan? Tuhan sendiri, kepala gereja. Dia yang memberitakan pertobatan. Ketika gembala-gembala yang menyampaikan firman Tuhan tentang pertobatan, ada banyak orang yang lari ke gereja lain sebab dia bilang, menyentuh daging kami, kasar. Dia mau cari yang comfortable, yang smooth saja, yang tidak menyentuh kedagingan mereka. Tapi siapa yang mau masuk dalam gereja ini, dosa akan dibongkar. Karena firman Tuhan yang membongkar. Amin. Cakap kawan kau, tahan saja. Tahan saja. Kalau mau masuk surga. Amin. Tidak ada seorang pun masuk ke dalam kerajaan surga tanpa persyaratan ini, yaitu pertobatan. Katakan amin. Tidak ada jalan shortcut masuk ke surga tanpa melalui proses pertobatan. Tuhan benci dosa,
dan keduniawian yang bermaharajalela dalam gereja. Wahyu pasal 22 ayat 15, pancarkan di sana. Wahyu pasal 22 ayat 15. Kalau saya sebut siapa mau masuk surga, nggak payah angkat tangan, pasti semua orang Kristen mau masuk surga. Betul? Tapi kenyataannya sebenarnya orang Kristen banyak tidak mau masuk surga. Kenapa? Lihat ini. Ayat 15. Wahyu 22 ayat 15. Tetapi anjing-anjing. Anjing ini apa? Duku. Dan tukang sihir. Tukang lagi ya. Wah. Orang-orang sundal. Orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala. Dan setiap orang yang mencintai dusta. Artinya mencintai dusta bukan kebenaran ya. Dan yang melakukan tinggal di mana? Tinggal di dalam surga. Betulkah? Tidak kan? Wah, Cigo Airin giling. Dia tahu betul dah. Dia tahu kompom betul bukan dalam surga. Tinggal di luar surga. Semua cakap luar surga. Siapa yang cakap? Bukan Pastor James. Tapi Alkitab. Tapi kenyataan itulah saya cakap. Banyak orang Kristen kalau suruh masuk surga angkat tangan mau. Tapi kenyataannya mau masuk neraka, mereka suka. Kenapa? Masih pegang jimat-jimat. Masih pegang gimbaran. Masih dendam dan benci. Tidak mau mengasihi orang lain. Bahkan ada pemimpin yang masih pegang gimbaran jimat. Sudah mau memerlukan KKR dulu baru mau menyerahkan jimat ya. Kenapa? Mesti perlu KKR dulu meh. Mesti mau ada pengkhotbah undangan dulu meh, baru mau menyerahkan jimatmu. Tidak perlu kan? Baca Alkitab saja. Mesti perlu dengar kesaksian dulu mah. Tidak perlu. Masih ada yang bermabuk-mabukan, yang suka main judi, masih menyembah berhala walaupun dia tahu dilarang oleh firman Tuhan. Nah, ini yang disebut perlu bertobat. Katakan amin. Kita dipersiapkan di akhir zaman ini untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan. Mengamalkan yang paling banyak, salah satu mengamalkan ilmu kegelapan adalah orang Kristen sendiri. Mereka cari di Bali, mereka cari di Thailand, tato sana sini, gambar kuil. Ingat baik-baik, kita sudah salah. Bertobatlah. Amin. Inilah yang perlu disampaikan oleh gereja-gereja di seluruh dunia melalui mimbar pertobatan. Pertobatan jarang-jarang disampaikan sekarang, bahkan banyak pendeta tidak mau sampaikan tentang pertobatan karena mereka takut jemaatnya akan keluar. Padahal itu jemaat Yesus. Amin. Bukan jemaat kita, jemaat Gembala James. Kamu semua jemaat Kristus. Bukan jemaat saya. Saya hanya hamba saluran Tuhan. Saya hanya junior pastor. Senior pastor dia siapa? Yesus Kristus. Para gereja, para gembala perlu seperti Yunus. Yunus adalah pengkhotbah luar biasa yang berkhotbah pertobatan bagi kota Niniwi. Sampai raja, pembesar, sama rakyat biasa bertobat. Bayangkan. Beraninya dia itu. Berani dia. Dari raja disentuh dosa. Bertobatlah kamu. Sebab kalau 3 dalam 40 hari Tuhan menunggang balikkan kota ini. Betul. Di dalam Alkitab diberi amaran Sodom dan Gomora. Dan juga Alkitab memberi amaran, lihatlah kamu tidak takut apa yang terjadi dengan orang Israel 1 juta lebih mati di padang gurun. Kenapa?
mengeluh saja. Tuhan memberi amaran. Kadang-kadang dia akan menghancurkan satu kampung, satu daerah, satu bandar karena terlampau banyak dosa. Memberontak kepada Tuhan. Oleh sebab itu, pertobatan seorang Kristen di satu kampung menyelamatkan kampung itu. Mana tahu kamu menyewa di satu apartemen, selamat daripada gempa bumi. Karena kamu orang Kristen di tempat itu yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Walaupun di sekitar kau orang duniawi, pesta pora, tapi kau berdoa, Tuhan, jangan timpakan gunung berapi. Saya orang Kristen ini di tempat ini, walaupun ada 2000 di sini yang bukan percaya engkau, saya Kristen. Amin. Berdoa. Doa syafaat kita menyelamatkan tempat itu. Yang ketiga, tadi hidup dalam pertobatan. Yang ketiga, yang mendasari setiap gereja adalah hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 hingga 21. Buku 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 hingga 21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Katakan amin. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Seterusnya, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci, semua cakap membenci, dan ia membenci saudaranya. Saudaranya ini sesama anak Tuhan dari gereja manapun, maka ia adalah seorang pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi kalau kita berkata, kalau gereja itu berkata, kami adalah orang yang sungguh-sungguh mati-matian cinta Yesus. Betul meh? Kamu nampak dia rajin berdoa, rajin melayani. Mau tunggu dia sungguh-sungguh mengasihi Yesus dari buah dia. Jangan tertarik dia punya sekolah kitab doktor, reverend. Tengok daripada buah dia mah, yaitu kasih. Apa gelar kau dalam gereja, pelayanan kau, jawatan kau, tidak ada kasih, tidak ada guna. Amin. Yang paling penting dalam gereja adalah kasih. Apalagi yang berkata, saya mendapat penglihatan daripada Tuhan, bahwa kau begini-begini nubuatan. Tengok hidup dia penuh kasih kah ataupun kedekut. Minta duit saja. Kalau kedekut, nubuatan dia salah. Kalau dia kedekut, mukjizat dia salah. Sebab tanda seorang Kristen bukan mukjizat, bukan nubuatan. Tanda dia seorang Kristen adalah kasih. Katakan amin. Adalah kasih. Sebab itulah Yesus berkata, enyahlah kamu semua pembuat kejahatan, bernubuat demi namaku kunun, mengusir setan demi namaku kunun, melakukan mukjizat demi namaku kunun. Setan pun boleh menyamar sebagai malaikat terang. Betul kan? Satu yang tidak boleh ditiru oleh setan adalah kasih. Setan tidak boleh mengampuni. I forgive you. Adakah setan? Tiada. Tanda seorang Kristen seperti saya khotbah minggu lepas adalah apa? Kasih, saling mengasihi. Banyak orang silap. Mereka anggap bahwa salib itu tanda orang Kristen. Saya mau kasih jelas sedikit ya. Saya tidak menentang salib, sebab kalau boleh ada salib sini lagi, saya mau kasih panjang. Tapi salib tanda Yesus mengasihi orang berdosa. Sekali lagi, salib adalah tanda Yesus mengasihi orang berdosa. Sehingga dia mati atas kayu salib. Itulah lambang salib itu, lambang pengorbanan ataupun kasih Tuhan kepada manusia. Dan kalau kau pakai anting-anting salib, rantai salib, kau wajib mengasihi sesama manusia. Amin. Dan tanda seorang Kristen adalah kasih. Tanda bagi Yesus mengasihi dunia adalah salib. Tanda bagi Kristen adalah kasih.
Orang dunia pun pakai salib. Penjahat di sebelah Yesus pun pakai salib. Waktu kena salib sudah. Kan yang dua penjahat itu sudah kena salib, tidak ada pengharapan. Yang satu masih mengejek lagi. Bukankah banyak orang begitu sekarang? Orang Kristen yang sudah kena salib, tidak ada pengharapan masuk neraka, tapi tidak mau lagi menerima keselamatan. Tidak mau bertobat lagi. Tidak mau sungguh-sungguh dalam Tuhan. Padahal dia sudah dihukum. Tapi penjahat yang satu rendah hati. Dia tahu tidak harapan sudah. Dia pun kena salib. Ada lambang salib juga. Mengikat badan dia lagi. Besar lagi salib itu. Penjahat dua daripada salib di anting-anting kau. Besar lagi. Sampai pempapak dia bilang. Karena paku lagi. Jalan-jalan di dongongan. Adakah begitu? Tiada kan? Tapi dia tahu penjahat yang satu ini. Dia sudah kena salib dan tiada no hope. Tiada harapan. Penjahat ini berkata, Yesus, kalau kau datang sebagai raja, ingatlah saya. Ini yang bagus dia kan, be humble. Kau tahu kau orang berdosa, kau katakan, Yesus, ingatlah saya. Saya orang berdosa. Saya tidak boleh bebas. Orang yang merasakan kasih Yesus, orang itu boleh mengasihi sesama manusia. Amin. Kalau dia tidak merasakan kasih Yesus, sukar dia mengasihi sesama manusia. Apalagi gereja. Apalagi gereja. Banyak gereja bermusuh. Bukan hanya Israel yang bermusuh dengan apa? Dengan Hamas dan juga Gaza, tempat yang lain. Sesama gereja pun bermusuh. Berdendam. Pendeta-pendeta saling memburukkan gereja satu dengan gereja lain. Supaya dengan cara dia memburukkan gereja lain, dia anggap dia boleh membawa banyak jemaat daripada gereja lain datang di gereja dia. Itu bukan kasih nama dia. Amin. Semakin kita memiliki Yesus, semakin ada kasih. Katakan amin. Dalam kehidupan kita. Itu saya cara dia. Yang terakhir, yang mendasari semua gereja yang unik, berbeza, denominasi yang berbeza di seluruh muka bumi ini, yang terakhir yang perlu ada adalah ini. Memberitakan Injil Kristus. Katakan amin. Semua gereja perlu memberitakan Injil Yesus Kristus. Injil Matius pasal 28 ayat 19 hingga 20. Injil Matius, dikatakan sana, Yesus berkata setelah dia bangkit daripada kematian, ya bangkit. Sebelum dia naik ke surga, dia masih boleh berbicara secara fisikal, makan lagi dengan murid-muridnya. Wah, ini luar biasa. Adakah di sini keluarga kau yang sudah mati, hari ketiga dia bangkit, dia makan-makan sama kau, pergi jogging lagi? Tidak ada kan? Tapi Yesus 40 hari dia menunjukkan diri lagi kepada murid-muridnya. Dan sebelum dia terangkat, dia berkata demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terakhir, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Stop di sana ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Para pendeta, para gembala daripada aliran manapun, jangan ajar doktrinmu, jangan ajar ideologimu, falsafahmu. Ajar apa yang Yesus ajarkan. Amin. Ajar apa yang Yesus ajarkan. Kalau Yesus berkata jangan kau plus. Tetap Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan. Beri kemuliaan pada Tuhan. Tuhan berita gembira dia. Walaupun kita susah, bisnis pun susah,
ekonomi pun susah. Apa janji Yesus? Aku meninggalkan kamu sudah. Betul kah? Jangan aminkan. Tidak. Apa dia bilang? Aku menyertai kamu senantiasa. Bukan hari Minggu saja tempinai. Senantiasa cakap jiran kau. Senantiasa. Bukan waktu kau ngipacoy saja. Senantiasa dia menyertai kita. Di atas gunung, di bawah gunung, di lembah yang terjal, dalam kesuraman, kelukaan, ditinggalkan kekasihmu Siti Nurhaliza. Oh. Dia ada, dia berimmanuel, dia menyertai kita senantiasa sampai selama-lamanya, sampai akhir zaman. Beri kemuliaan pada Tuhan. Oleh sebab itu Injil perlu diberitakan oleh anak-anak Tuhan. Amin. Kita lihat sekarang di banyak YouTube, TikTok, Injil tidak diberitakan sudah. Bagus-bagus khotbah dia, sermon dia bagus-bagus, ayat-ayat firman-Nya bagus-bagus, tapi jarang menyentuh penginjilan. Secara jujur, saya secara pribadi, saya tidak ada beban, walaupun semua manusia perlu diselamatkan, kepada orang-orang yang bukan Kristen. Saya terbeban menginjil orang Kristen sendiri. Karena pemikiran saya, buat apa jadi Kristen kalau masuk neraka dalam Wahyu tadi? Masih pegang jimat, gimbaran, perlu diinjil. Sebab itulah kami terbeban sampai di Flores, di Larantuka, di Indonesia, di India. Saya masih ingat waktu saya masih bujang di Johor. Ada seorang pendeta daripada Kanada, seorang ibu pendeta tua sudah, ya. Dia bernubat untuk saya. Dia berkata, "Hai young man." Ya. Nama dia Mary Adam, mungkin sudah meninggal. Kau akan seperti Bapak Abraham. Kau akan pergi ke banyak nation dan membawa banyak anak-anak seperti Abraham. Dan mulai terjadi sudah. Setelah lebih 20 tahun sudah. Beri kemuliaan pada Tuhan. Kau seperti Bapak Abraham, pergi banyak negara dan membawa anak-anak seperti Abraham. Bukan masuk di gereja FCA, tapi mereka menerima Yesus sebagai juru selamat. Injil perlu kembali diberitakan oleh gereja, oleh kita. Ingat, ada ramai orang Kristen belum mendengar Injil. Amin. Mereka belum pernah buka Alkitab. Kita berpikir, oh orang kafir lah, kita pergi menginjil. Padahal orang Kristen sendiri tidak baca Alkitab. Ya mereka suka nyanyi-nyanyi saja. Populer nyanyi kan sekarang. Populer lagu rohani. Tapi baca Alkitab tidak populer. Mereka tidak dengar betul apa yang seorang cakap itu. Generasi sekarang banyak orang Kristen generasi strawberry. Generasi strawberry tidak kuat. Mudah merajuk, mudah terluka, mudah tersinggung. Dikasarin sedikit sudah tersinggung, sudah cengeng. Generasi strawberry. Saya mau gereja ini tidak ada generasi strawberry. Amin. Tapi gereja yang menghadapi kesulitan, padang gurun yang teguh, yang kuat menghadapi dunia ini. Cakap jiran kau, jangan terlampau kuat lah ya, Kristen strawberry. Bisik-bisik saja, jangan jadi Kristen. Nah, itu saya cukup. Dia paham sudah itu. Jangan kasih kuat, nanti orang dengar. Amin. Jadi inilah 4 hal mendasar yang perlu ada dalam gereja-gereja akhir zaman. Tidak kira apa denominasi kau. Yang pertama, menerima Yesus sebagai juru selamat. Yang kedua, beritakan pertobatan. Yang ketiga, hidup dalam kasih. Dan yang terakhir, memberitakan Injil Yesus Kristus. Beri kemuliaan pada Yesus Kristus.
Kita sudah selesai